Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal akhlak banyak kita tahu orang persis. yang sudah macam-macam dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang hari ini, lagi dan lagi saya Muhammad Haikal Dapitan menyapa ruang dengar Anda pada program acara obrolan Jumat Mubarak. Dan di edisi dari Jumat ke Jumat, dan hari ini Jumat, insyaallah mudah-mudahan Jumat ini penuh berkah dan kita semua senantiasa di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan salawat beruntaikan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, dialah Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berkat dakwah beliau, para sahabat dan juga ahlul bait, insyaallah kita semua insyaallah selalu istiqomah di dalam mendakwakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Pendengar sekalian dimanapun Anda berada, tema hari ini sangat spesial dan sangat kalau bisa dibilang sangat tajam, karena berkaitan dengan konflik dan ketegangan antara kesatuan dan keberagaman masyarakat. Sekali lagi, konflik dan ketegangan antara kesatuan dan keberagaman masyarakat. Dan hadir di sini di ruang dengar Anda, pendengar sekalian, ada 4 narasumber yang luar biasa. Sebentar nanti akan saya sapa, dan saya mengajak kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa bergabung di dalam program acara ini melalui frekuensi udara 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Playgo yang terbaru. Bisa Anda akses di Play Store Anda masing-masing, di-download dan dibuka, diakses. Dan juga Anda bisa ikuti kembali di channel YouTube Khazanah Mubarak, channel YouTube Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara. Langsung saja saya sapa narasumber yang telah hadir di ruang dengar Anda, pendengar sekalian. Yang pertama ada Syarif Abdullah MPD, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengan seragam yang lengkap, luar biasa. Terima kasih atas kesediaannya hadir dan bergabung pada obrolan Jumat Mubarak. Sehat Ketua? Alhamdulillah. Kalau yang sebelumnya Pak Rahdiah Ketuanya. Oh ya, sebelumnya itu Pak Rahdian. Oh, Pak Rahdi. Sekarang ketuanya kita kenalkan baru ini, Ketua GP Ansor Kota Ternate. Mudah-mudahan dengan hadirnya ketua di sini bisa menyambung silaturahmi antara pemuda-pemuda yang ada di Kota Ternate khususnya, dan di Provinsi Maluku Utara dan khususnya di Kota Ternate. Yang kedua ada Jufri Bayar, ya, Ketua GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Kota Ternate. Pagi. Ya, pagi. Ya, pagi. Dan sesuai ya. Ada assalamualaikum, ada pagi ya. Jadi kita harus menyesuaikan di sini. Luar biasa karena Islam juga sangat mengajarkan agama toleransi, dan kita semua harus saling menghormati dan harus saling merangkul antara satu dengan yang lain. Begitu ya, pendengar sekalian. Yang ketiga ada, ini juga tidak familiar, sangat familiar sekali, yaitu Adam Basirun SHI MH. Beliau ini
Wakil Ketua 1 GP Ansor Kota Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap kayaknya ini beliau dengan segudang materi yang akan disampaikan di obrolan Jumat Mubarak, pendengar sekalian. Ya. Dan yang terakhir ada Pendeta William. Ya, William Terloid, STH, Sekretaris Umum PGIW, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Maluku Utara. Pagi Bapak Pendeta. Pagi, shalom. Sehat, salam ya. Terima kasih Bapak atas kesediaannya bisa hadir di obrolan Jumat Mubarak. Sekali lagi, tema kita konflik dan ketegangan antara kesatuan dan keberagaman masyarakat. Dan pendengar sekalian, jika Anda ingin ikut bergabung bersama kami di Studio Pro 1 RRI Ternate pada obrolan Jumat Mubarak, bisa di 0821 144 64708 atau di 0921 31255521. Atas atensinya, kami mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ini merupakan dialog yang sangat luar biasa, karena untuk perdana kita bergabung dalam satu obrolan, walaupun kita berbeda, tapi insya Allah mudah-mudahan di sini akan menjadi warna baru dalam obrolan ini dan bisa muncul pertanyaan-pertanyaan yang ada di seluruh pelosok Maluku Utara, juga bisa di luar Maluku Utara. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada siapa terlebih dahulu untuk memberikan pengantar. Ya, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Ternate, Syarif Abdullah MPD, untuk memberikan pengantar pada tema kali ini, konflik dan ketegangan antara kesatuan dan keberagaman masyarakat. Baik, terima kasih. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diundang di studio ini untuk ikut menyampaikan pemikiran-pemikiran berkaitan dengan tema yang disodorkan. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih juga karena senang bisa silaturahmi secara langsung dengan Ketua GMKI dan senior ini, dan mudah-mudahan ini pertemuan kita kali ini bisa memberikan atau menghasilkan, membawa keberkahan lah buat banyak orang. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa terkait tema yang disodorkan pada dialog kali ini, konflik dan ketegangan antara kesatuan dan keberagaman masyarakat. Saya ingin menyampaikan bahwa tujuan kita bernegara ini apa sih sebenarnya? Tujuan kita bernegara itu hanya ingin memastikan bahwa segala kebutuhan hidup masyarakat itu terpenuhi. Salah satu tujuan yang dimaksudkan kebutuhan masyarakat yang terpenuhi itu, salah satu faktor atau aspeknya adalah masyarakat itu bisa hidup dalam suasana yang aman dan nyaman. Selain itu, dari sisi keterpenuhan aspek ekonomi, budaya, sosial dan lain-lain sebagainya juga itu dapat dipenuhi. Tetapi untuk dalam mencapai satu tujuan kita bernegara ini tentunya banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi. Baik, kita tahan dulu. Ada penanya yang masuk. Baik, nanti dilanjutkan kembali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Baik, mungkin jaringan nanti bisa bergabung kembali di 0821 144 64708. Silakan dilanjutkan kembali Ketua. Oh iya. Saya katakan tadi bahwa untuk mencapai tujuan kita berbangsa dan bernegara ini tentunya banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Nah, ini membutuhkan sebuah kesadaran kolektif yang harus kita penuhi, karena kita tahu Indonesia merupakan negara yang majemuk, negara yang tidak hanya satu agama saja, tetapi ada beberapa agama yang memang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Contohnya kita ambil khususnya di daerah Provinsi Maluku Utara, ambil khususnya di Kota Ternate. Itu banyak ada beberapa agama di situ. Tentunya kita di sini diberikan tanggung jawab oleh negara agar kita mampu membangun silaturahmi, membangun rasa solidaritas antara umat beragama yang ada di Kota Ternate. Karena kita tahu persis bahwa kita bangsa Indonesia sudah memiliki dasar negara Pancasila. Pancasila merupakan satu konsep yang dirumuskan oleh founding fathers kita untuk bagaimana menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di negara ini. Tetapi dalam proses aplikatifnya di lapangan tentunya saya katakan tadi banyak tantangan dan rintangan. Kadang kita tidak sadar bahwa ada
semacam pengaruh-pengaruh tertentu yang muncul yang bisa mempengaruhi mindset masyarakat, cara berpikir masyarakat, sehingga mereka tidak mampu menghayati perbedaan itu, mereka tidak mampu mengelola perbedaan itu. Apalagi ada momen-momen tertentu yang kadang memang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Kita kadang mengalami kelemahan dari aspek itu. Kita kadang tidak sadar bahwa dimanfaatkan, tetapi saya yakin dan percaya semua itu akan teratasi jika rasa solidaritas dan rasa kebersamaan ini terus kita rangkul, terus kita rawat melalui salah satunya ajang diskusi-diskusi, kemudian ada kegiatan-kegiatan sosial yang tidak hanya berfokus pada satu agama-agama tertentu, tetapi kita merangkul semua masyarakat yang ada untuk bagaimana membangun kebersamaan, membangun komitmen bahwa negara kita ini negara yang majemuk, negara yang memiliki keberagaman, negara yang berbudaya, negara yang memiliki adat istiadat yang berbeda. Oleh karena itu rasa kesatuan dan persatuan ini harus dipupuk. Tentunya kerjasama dari berbagai macam sektor, baik di lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, dan semua jenis lingkungan yang ada di sini. Kita harus mampu menunjukkan bahwa kita bangsa yang besar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai perbedaan yang ada. Saya kira itu pengantar singkat dari saya. Nanti dikembangkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung saja kita persilakan kepada narasumber kedua, Jofri Bayar, Ketua GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, untuk memberikan pengantar pada pagi hari ini terkait dengan konflik dan ketegangan antara kesatuan dan keberagaman masyarakat. Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Yang saya hormati moderator dan juga seluruh narasumber yang berkesempatan hadir di kesempatan yang baik ini. Yang pertama-tama juga yang perlu saya sampaikan, saya sangat-sangat bersyukur karena bisa diundang dan berkesempatan untuk berbagi bersama dengan teman-teman dari Pemuda Ansor yang bisa difasilitasi oleh RRI mengenai dengan tema yang kemudian disodorkan kepada kita dan menjadi diskusi kita di kesempatan yang baik ini. Saya mengawali dengan ungkapan syukur kepada Yang Maha Kuasa karena cinta dan kasih-Nya yang begitu sempurna sehingga kita hari ini bisa merasakan perjuangan panjang yang boleh ditorehkan oleh founding fathers dari bangsa ini. Karena ini adalah bagian daripada perjuangan panjang yang coba dilakukan dan ditinggalkan oleh pendiri bangsa ini. Kita tahu bersama bahwa bangsa Indonesia itu adalah terdiri dari masyarakat yang majemuk, berbagai macam latar belakang, suku, agama, ras dan budaya itu begitu banyak di Indonesia. Nah, sebenarnya ini menjadi kekuatan apabila dikelola dan diperlakukan dengan baik. Tetapi di sisi lain juga ini juga menjadi tantangan bagi kita ketika tidak dihadapi dengan sebaik-baiknya. Tetapi kita perlu belajar dari pendiri bangsa ini. Kita tahu bahwa semangat dari persatuan dan kesatuan yang kemudian terus dibumikan oleh pendiri bangsa ini, itulah yang kemudian menjadi spirit yang seharusnya hari ini kita sebagai generasi penerus bangsa yang terus mewartakan, yang terus mengkampanyekan kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena dengan begitu kita menjadi satu negara yang kuat, yang bisa menghadapi segala bentuk tantangan dan juga rintangan yang diperhadapkan. Apalagi kita hari ini sebagai Indonesia maupun di Maluku Utara, khususnya di Ternate, kita memiliki tantangan yang lebih kompleks lagi. Bukan hanya tantangan-tantangan yang seperti yang kita sementara bahas bersama. Ada juga tantangan-tantangan yang lain yang tentunya ini perlu ada solidaritas yang kuat, kemudian ada komitmen yang kuat, kemudian harus ada sikap gotong royong yang kuat untuk menghadapi bersama. Karena kalaupun misalkan kita tidak bergotong royong bersama untuk menghadapi tantangan
yang diperadabkan oleh bangsa ini, maka yang pastinya kita akan menjadi aktor-aktor yang menjadi penyebab daripada perpecahan itu sendiri. Mungkin itu yang bisa sampaikan dan selanjutnya nanti kita akan kembangkan dalam diskusi. Baik, Ketua GMKI Jofri Bayar, sangat luar biasa pengantarnya. Langsung saja saya persilahkan kepada narasumber yang ketiga, Adam Basirun SHIMH, untuk memberikan Wakil Ketua 1 GP Ansor untuk memberikan pengantarnya. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada kita semua selaku hamba yang bertuhan, marilah kita sama-sama memanjatkan puji serta rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul dalam suasana sehat walafiat. Amin. Baik, di kesempatan hari ini dengan tema yang diangkat, saya mengawali dengan satu ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum minal alimul khabir. Baik, di kesempatan hari ini dengan tema saya teringat salah satu penggagas dan selaku Presiden Republik Indonesia, sosok Bapak bangsa yakni Abdurrahman Wahid, menyatakan bahwa kita di Indonesia secara historis berpancasila kurang lebih 4 abad lamanya berpancasila tanpa nama, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetap satu. Di kesempatan hari ini kita selaku umat beragama di Republik Indonesia, salah satu negara yang beda dari seluruh negara yang ada di dunia. Yang pertama, kita di Indonesia memiliki agama lebih dari satu. Yang kedua, kita memiliki suku, ras, budaya yang sangat banyak, dan itu tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Dan itu dan kita harus bersyukur bahwa kita memiliki berbagai macam keanekaragaman. Di dalam secara filosofi maupun secara terminologi kita memahami agama secara bahasa dalam bahasa Sanskerta, bahwa agama itu bisa diartikan itu tidak kacau, ya. Dan agama itu tidak kacau. Jikalau hari ini ada oknum terkait yang beragama lalu melakukan kekacauan, pemberontakan, berarti orang itu tidak beragama, ya. Jadi di mana saja, baik itu agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, ya kita tetap beragama. Berarti kita tetap menjalankan perintah Tuhan yang diberikan kepada kita, yang itu melaksanakan sesuatu yang baik. Di kesempatan hari ini juga pula saya mengajak kepada kita semua, terutama bagi antar umat beragama di Provinsi Maluku Utara, bahwa ketegangan yang terjadi di Republik Indonesia ini bukan disebabkan karena masalah agama, ya, namun disebabkan karena ada kepentingan, baik itu kepentingan sosial politik, kepentingan ekonomi, kepentingan jabatan, dan kepentingan lain sebagainya. Kita ini sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum terkait, ya, diantaranya punya kepentingan, apalagi dalam waktu dekat kita menuju momentum 2024, kita harus mempunyai pemikiran yang baik untuk menanggapi isu-isu yang, mohon maaf ya, saya tidak menggurui kepada oknum terkait, kepada para calon, baik itu DPRD, calon gubernur, calon presiden, semualah. Mohonlah diberikan terkait dengan edukasi terkait masalah politik dengan baik kepada kita semua, sehingga masalah keberagaman ini jangankan kita sesama beda agama, sesama agama kita saja kita sering perang kalau ketika beda pilihan, ya. Contoh nanti kita akan kelihatan di momentum beberapa kasus kemarin, contoh di tingkat kepala desa saja kita keluarga beda pilihan, ya udah jadi masalah di internal, padahal hanya setingkat kepala desa saja. Ini juga menjadi satu permasalahan yang serius yang perlu kita sama-sama pelajari dan tanggapi. Di pemilihan DPRD, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, ini mereka sering membawa isu-isu bahwa dia adalah suku A, dia adalah agama A, agama B, sehingga ini yang menjadi pecah belah. Jadi kita ini selaku masyarakat intelektual yang dianggap punya pemahaman yang baik, ya, kita harus memberikan pencerahan yang baik kepada masyarakat. Kenapa? Karena para aktor politik itu mereka bukan tiba-tiba menjadi aktor politik, mereka punya proses yang panjang, yaitu melalui proses pendidikan baik S1, S2, bahkan sampai S3, mereka udah paham terkait dengan masalah kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, di kesempatan yang berbahagia ini saya pengen sampaikan kepada kita semua bahwa
Indonesia itu di dalam Pancasila sudah tuntas kita dikaji dan dibahas oleh para pendiri bangsa kita bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah semua agama kita tetap bertuhan dengan satu, saling menghargai antara agama lain dengan agama yang satu, tidak mencampur adukan antara keyakinan dan A dan keyakinan B. Tapi marilah kita sama-sama menganggap itu perbedaan sebagai salah satu sunatullah, dan yang namanya keyakinan kita tidak bisa menyatukan, namun pada aspek peribadatan kita tetap sama-sama saling menghargai. Sebagaimana kita diingatkan dalam satu firman dalam Quran surat Al-Furqan bahwa lakum dinukum waliyadi, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Janganlah kita sama-sama mereka menjalankan agama mereka secara masing-masing dan kita tetap menjalankan agama kita secara masing-masing. Namun kita jangan menjustifikasi bahwa kita memaksa mereka mengikuti agama kita dan sebaliknya. Ini yang perlu kita waspadai dan kita jaga, sehingga program Kementerian Agama alhamdulillah yang memberikan penerobosan yaitu moderasi beragama yang hari ini menjadi satu pembahasan yang real di Kementerian Agama. Semoga terobosan-terobosan ini dan kami di Gerakan Pemuda Ansor juga mengambil bagian dalam merawat keberagaman kita di Kesatuan Republik Indonesia, terutama di Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate itu sendiri. Dan GP Ansor bersama Gerakan Pemuda Kristen Indonesia dan pendeta dan beserta agama lain, mari kita eratkan tangan, satukan untuk menjaga daerah Maluku Kiaraha ini agar tidak terpengaruh dengan berbagai macam pengaruh ancaman baik secara eksternal maupun internal. Marilah kita sama-sama hidup rukun damai. Sebagaimana yang saya kutip di pertama terkait dengan Al-Quran surat Al-Hujurat 13 bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Makna yang terkutip pada ta'aruf, yaitu kita saling kenal. Saling kenal mengenal itu saling mengenal dan saling mengetahui, saling menyayangi, saling membimbing dan saling menjalankan hal-hal yang baik. Bukan saling mengenal lalu saling menyakiti. Wah, itu tidak diajarkan oleh semua agama yang ada di Indonesia yang kita cintai pada kesempatan hari. Mungkin sekian yang singkat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sirun, ya Wakil Ketua 1 GP Ansor Kota Ternate, terkait dengan pembahasan beliau, pengantar beliau, yaitu jangan ada kepentingan di dalam hal ini yang akan terjadi ke depannya terkait dengan tema kita, konflik dan ketegangan antara kesatuan dan keberagaman masyarakatnya. Baik, nanti kita kupas lebih tajam lagi. Yang keempat, narasumber keempat. Baik, saya persilakan kepada Pendeta William Terloid STH Sekum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Maluku Utara untuk memberikan pengantarnya terkait dengan tema hari ini. Silakan. Terima kasih. Shalom. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya bersyukur karena melalui media Radio Republik Indonesia ini kita dapat menyampaikan pikiran-pikiran kita terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, khusus yang pernah terjadi di Maluku Tenggara, konflik di Ngurdu itu. Dan saya tertarik dengan tema konflik dan ketegangan antara kesatuan dan keberagaman masyarakat. Ini merupakan salah satu tema yang berimplikasi terhadap suatu upaya preventif yang mengajak masyarakat kita di Maluku Utara untuk menjaga kesatuan dan kebersamaan kita. Saya rasa menyangkut dengan kesatuan dan keberagaman, negara Indonesia kita ini sebetulnya melalui keberagaman itu lahirlah Indonesia. Keberagaman itu adalah cikal bakal lahirnya kebangsaan keindonesiaan kita. Dan oleh karena itu perlu kita jaga keberagaman ini. Saya rasa para founding father kita telah memperjuangkan bangsa ini di tengah-tengah berbagai keberagaman, baik itu suku, ras, agama, tapi juga keberagaman perspektif. Mereka bisa bersatu untuk membangun bangsa ini sehingga kita boleh ada di satu bangsa yang disebut dengan bangsa Indonesia ini,
di mana Pancasila merupakan salah satu ideologi bangsa yang mempersatukan kita. Dan kita bersyukur karena melalui Pancasila itu kita hidup di dalamnya, dan semua agama di dalamnya mendapat kebebasan untuk bisa melakukan ekspresi-ekspresi keagamaannya. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya rasa ada salah satu kekuatan kita di Maluku Utara yang merupakan local wisdom, keramahan lokal, yaitu budaya kita. Kekuatan budaya itu harus menjadi alat pemersatu kita. Di Maluku Utara kita mengenal dengan adat Siatorang, Jou Sungofangare. Itu juga merupakan kekuatan-kekuatan perekat bagi kita. Kita tahu bahwa Jou Sungofangare itu adalah filosofi Maluku Utara yang mengedepankan antara Tuhan dan kita adalah sama, dan kita mempunyai kekuatan bersama untuk membangun Maluku Utara. Di dalam ajaran Kristen juga kita mengenal bahwa mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan, tapi kalau kita tidak mengasihi sesama itu tidak terpenuhi. Dan karena itu ajaran sentral dari agama Kristen itu kasih. Dan saya kira moderasi beragama dalam perspektif iman Kristen itu adalah kasih yang mempersatukan. Karena itu saya rasa melalui kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, khusus kepada rekan-rekan OKP, baik Muslim, baik dari GP Ansor, GMKI, agar kita menjadikan Maluku Utara ini sebagai epicentrum harmoni kebangsaan. Saya kira ini penting sekali, karena melalui dialog-dialog seperti ini akan ada masukan bagi kita untuk bagaimana kita menjaga tradisi adat istiadat di Maluku Utara ini dengan mengedepankan harmoni hidup sebagai anak bangsa, teristimewa dalam membangun kebersamaan di Maluku Utara. Kemarin kita baru saja dengan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku dalam satu kegiatan Bacerita Orang Muda merajut harmoni kebangsaan dari bumi Maluku Kiaraha. Nah, saya kira untuk mengatasi masalah-masalah ini perlu sekali peran tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama itu sangat berperan penting untuk selalu menyuarakan kepada umat, baik itu Muslim maupun Kristen, semua agama-agama, tokoh-tokoh agama itu memegang peran penting untuk selalu memberi ingatan kepada jemaat-jemaat kita, umat kita, agar supaya menjaga keharmonisan, menjaga kesatuan. Sebab dengan itu saya kira pesan-pesan tokoh-tokoh agama itu lebih banyak mudah didengar dan biasa dijadikan sebagai teladan. Dan karena itu saya rasa peran-peran ini penting untuk dilakukan terus menerus. Kita jangan henti-hentinya, jangan kita merasa bosan untuk selalu menyuarakan seruan-seruan perdamaian di Maluku Utara. Dan kami bersyukur bahwa di Maluku Utara ini kita masih tetap menjaga local wisdom, warisan-warisan keberagaman itu masih tetap kita jaga. Dan dari tempat ini sebagai Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah Maluku Utara, saya mengimbau kita semua untuk selalu menjaga kebersamaan kita. Apa yang terjadi di Maluku Tenggara itu tidak boleh kita ikuti, karena itu semua kepentingan sesaat yang kemudian dibonceng oleh berbagai orang yang punya kepentingan, lalu terus terjadi hal-hal seperti itu. Mari pengalaman kita di masa silam, konflik kemanusiaan itu menjadi pelajaran berharga bagi kita, untuk kita jaga Maluku Utara ini sebagai bumi kita semua untuk hidup di dalamnya. Saya kira itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Pendeta William Terloid STH, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Maluku Utara, atas pengantarnya. Baik, saya langsung saja kepada narasumber yang dari GP Ansor dulu. Ini kan sudah tidak lama lagi akan ada pemilu atau pemilihan pemimpin yang baru. Pasti akan muncul terkait dengan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 ya, terkait dengan janganlah memilih pemimpin-pemimpin di luar non-Islam ya. Mungkin terkait dengan diskusi ini, mungkin dari GP Ansor Kota Ternate, perannya sebagai pemuda GP Ansor untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini terjadi di lapangan, apa yang harus dilakukan untuk memberikan pencerahan ke masyarakat. Silakan. Ya, terima kasih, luar biasa. Ini pertanyaan yang memang
butuh tenaga ya kita menjawab. Namun secara eksplisit, secara historis bahwa pertanyaan ini sudah membumikan ya, pernah terjadi di DKI Jakarta oleh sang tokoh pembangunan yaitu Pak Ahok itu sendiri, dan sudah diselesaikan dengan pendekatan, dijawab dengan cara akademis, dan itu hanya penggunaan atau kepentingan oknum terkait yang memanfaatkan ayat-ayat ini sebagai alat atau instrumen. Dan jujur kita di Indonesia itu adalah berideologi negara Pancasila, yaitu bisa dikatakan agama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketika Jakarta Charter teori revisi, yaitu 8 kata sudah direvisi, ya kita tetap bertuhan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, jujur secara historis kita secara kalaupun ini dibawa ke ranah doktrin atau apa, jujur di Islam sendiri pun di sejarah Nabi pernah mengutus satu umat Kristen menjadi gubernur ya. Itu juga padahal di masa itu juga masih banyak para sahabat yang luar biasa. Namun dia diutus karena dia dilihat adalah aspek kemanusiaan dan aspek keilmuan dan kepentingan. Percuma saja kalau saya bukan membangun opini, tidak. Kalau dilihat pada aspek kalau tidak membangunnya percuma aja ya. Jadi sejauh mungkin kita menghindari provokasi atau propaganda yang dilakukan oleh oknum terkait menggunakan Quran Surat Al-Maidah tersebut, karena secara tekstual dan secara konteks kita berbeda pada aspek pemahaman seperti itu. Dan kami dari Gerakan Pemuda Ansor Kota Ternate akan menepis itu sebagai isu yang ketika ada oknum terkait, karena itu mengandung isu sara yang coba memprovokasi dan melakukan manuver-manuver yang kurang bagus lah dalam melaksanakan etika dalam berpolitik di Kesatuan Republik Indonesia. Dan jujur selain dari politik yang dimaksud, yang saya maksudkan adalah bukan hanya masalah agama ya, namun banyak yang digunakan. Yang paling sensitif adalah terkait dengan masalah isu suku dan ras dan budaya. Ini juga sangat pengaruh sekali yang disebut dengan politik identitas atau politik praktis yang coba dimainkan oleh oknum-oknum yang meraih kepentingan di kursi legislatif maupun eksekutif dengan cara-cara yang kurang bagus. Dan Quran Surat Al-Maidah ini buat kami itu tidak dalam penafsiran kami secara teks dan konteks itu berbeda dalam ranah untuk di Indonesia ya, karena kita di Indonesia itu adalah negara keberagaman dan negara kita adalah negara Pancasila dan menjunjung tinggi harkat dan martabat keragaman di Republik Indonesia sesuai dengan ideologi Pancasila. Yang berikut juga terkait dengan momentum politik, kami akan mengkonfirmasi kepada bangun mitra kepada pihak penyelenggara Bawaslu maupun KPU, masalah-masalah ini harus dihindari terkait dengan ada oknum atau anggota yang coba memberikan kampanye kepada masyarakat. Mohon dipanggil dan disidang kode etik atau bisa didiskualifikasi saja, karena ini kita berpolitik membangun bangsa, bukan berpolitik memecah belah bangsa. Mungkin itu saya kembalikan, mungkin ditambahkan kepada Ketua Ansor. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi sudah beberapa poin besar yang disampaikan oleh sahabat Adam Basirun. Saya hanya melengkapi beberapa poin pentingnya, bahwa saya kira ini kita belajar dari kasus pemilihan gubernur di Jakarta. Dan yang paling poin penting adalah kita bangsa Indonesia ini, saya ingin katakan bahwa kita negara yang majemuk, negara yang dipersatukan oleh Pancasila. Dalam Pancasila itu mulai dari poin 1 sampai poin 5 itu sudah dijelaskan. Kita juga negara yang demokrasi, negara yang memiliki kebebasan, tetapi ada batas-batas tertentu yang harus kita penuhi. Kadang orang memanfaatkan, orang menginterpretasi soal kebebasan itu tanpa batas. Contohnya, apalagi kalau di setiap momentum politik, kadang mereka menggunakan ayat suci Al-Quran untuk meraih kekuasaan. Padahal kita tahu persis bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam sistem demokrasi kita.
Itu yang kita harus terus mempelajari, terus kita memperdalam. Dalam momentum politik ini, pemerintah juga harus mampu membangun peran yang lebih kuat dengan membangun kerjasama yang kuat di berbagai macam sektor. Untuk bisa apa? Untuk bisa mensosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat sehingga mereka tidak mudah terjebak dengan opini-opini yang sengaja memperpecah bangsa ini. Oleh karena itu kami di Gerakan Pemuda Ansor tetap terus mengkampanyekan, ya, menerjemahkan berbagai macam regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah, karena kami yakin dan percaya bahwa kita semua di Indonesia ini memiliki niat yang sama, memiliki niat yang paling mulia adalah bagaimana memastikan bahwa masyarakat ini bisa hidup memenuhi segala kebutuhan dan rasa aman itu tetap terpenuhi. Baik, kita terima telepon yang masuk dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Imam Ngade, bagaimana kabar Pak Imam? Kabar baik saja. Kung sadiki pergi di tahlilan Haji Harun Ginoni bagaimana nih? Jadi nera? Bantar ke berapa? Sebentar ke-5. Berarti malam ke-7. Ke-6? Malam ke-7. Ke-6 malam ke-6 sebentar pakai besok malam. Ya sudah, nanti kita ketemu di sana Pak Imam. Ya, Pak Imam, terkait dengan tema yang didiskusikan pada pagi menjelang siang hari ini, konflik dan ketegangan antara kesatuan dan keberagaman masyarakat. Di sini telah hadir narasumber yang luar biasa, ada dari Syarif Abdullah yang Ketua Gerakan Pemuda GP Ansor Kota Ternate, ada juga Jofri Bayar, Ketua GMKI Gerakan Mahasiswa Kristen Kota Ternate, dan juga ada Mbasirun, Wakil Ketua GP Ansor 1 Kota Ternate, dan juga ada Pendeta William Terloid STH, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Maluku Utara. Mungkin Pak Imam ingin bertanya kepada narasumber yang hadir di sini terkait dengan tema kita. Ya, terima kasih. Tapi saya bilang jangan dulu kalau ini jadwal itu. Oh, saya nanti di Jumat Desember, Jumat pertama, Jumat kedua Pak Imam. Saya siap. Pak Imam promosi lagi. Salam Bapak narasumber. Waalaikumsalam. Pada hari ini, pagi hari ini Jumat, diberikan kesempatan untuk kita mendengar dengan kita arahan-arahan yang kita bangsa Indonesia kita ini yang satu menjadi bagaimana itu pertanyaan seperti itu. Nah, semua ini saya kira saya masih ini menyangkut juga saya berpikir masukkan saja untuk melaksanakan sesuatu yang ada di negara Indonesia selaku umat manusia ini, apa yang sampai ke tadi menyangkut dari agama Kristen maupun Islam. Ini saya kira kembali pada kita diri masing-masing. Kalau kita menjadi diri masing-masing berarti aman. Cuma hanya ini saya kira manusia-manusia akan menjadi kehidupan pribadi kepada manusia menyangkut masalah politik, maka itu bisa menghancurkan negara ini dengan agama. Saya kira seperti itu. Maka itulah perlu setiap yang Bapak sampaikan tadi, perlu betul-betul diketat dan perlu harus memberikan arahan-arahan betul-betulnya. Karena tidak ada yang sadar, ada yang tidak sadari. Islam pun mau begitu, dari tiap bagian Kristen juga begitu. Jadi kedua ini sama saja. Cuma hanya itu saya katakan bahwa harus bertoleransi betul-betul. Silaturahmi ini yang perlu dengan hati kita. Di sana kita punya satu darah, di sini satu darah. So, kalau kita selalu kita bermusuh, bagaimana negara kita? Ini juga menyangkut di kalau saya lihat jadi banyak Islam kata begini, dari bagian Kristen kata ini sebenarnya bagaimana? Ini tidak hancurkan kita punya negara ini, hancur kita punya negara atau tidak? Hanya kita bersaudara. Islam dengan Kristen bersaudara. Apa ada yang sebagian Islam, ada yang Kristen? Itu keluarga. Ini sehingga kita perlu ketat. Kemudian juga menyangkut arahan termasukkan setiap bapak-bapak yang punya ini perlu disampaikan kepada masyarakat, fasilitasi masyarakat agar supaya masyarakat punya kesadaran tinggi untuk membina supaya negara kita ini ada. Baik. Terima kasih Pak Imam Ngade. Pak Imam di Ngade, terkenal nih beliau nih, sering masuk di RRI terus. Jadi kalau yang termasuk di RRI terkenal yang penelpon itu, jadi harus masuk RRI dulu baru terkenal kayak Pak Imam Ngade. Jadi yang lain-lain jangan cuma dengar saja, tetapi mari bergabung di RRI. Mungkin pertanyaannya Pak Imam ini
sangat luar biasa, bisa ditanggapi oleh siapa nih? Ketua GMKI atau Pak Pendeta? Kira-kira siapa nih? Pak Pendeta dulu, baru nanti kita persilakan kepada Ketua. Silakan. Ya, terima kasih Pak Imam Ngade atas pikirannya. Saya kira upaya untuk terus mendengungkan kehidupan kebersamaan itu penting sekali, seperti yang dikatakan oleh Pak Imam tadi. Dalam upaya kita mengantisipasi memasuki tahun politik yang sekarang sudah bergulir ini, saya kira upaya-upaya untuk terus melakukan pendidikan politik keluarga masyarakat kita itu sangat penting sekali. Mengapa Ibu Bapak? Karena masyarakat kita ini punya dua segmen pemilih. Yang pertama ada yang pemilih rasional dan pemilih emosional. Pemilih emosional itu seringkali dipakai karena mereka, misalnya contoh, isu agama itu selalu menjadi jualan yang laku di masa politik. Itu sangat laku, dan orang-orang yang pada segmen pemilih emosional itu selalu saja terpengaruh di situ. Tapi kalau di segmen pemilih yang rasional, mereka tidak melihat soal itu, tapi mereka melihat adalah kemampuan kader potensial yang bisa didorong. Sebetulnya politik identitas itu sangat kita waspadai, tapi di Maluku Utara ini salah satu contoh di Batang 2. Itu banyak orang-orang Kristen di sana, tapi mereka pemilih di kota Ternate itu yang Muslim juga. Iya. Mereka tidak melihat soal identitas, tapi melihat adalah potensi, kekuatan, kualitas daripada kader. Dan karena itu saya kira ini mesti kita jaga sehingga politik identitas itu jangan lalu kemudian menggiring kita kepada agama. Saya kira itu penting sekali, dan penting sekali kita juga memberikan wawasan kepada mereka melalui yang saya katakan tadi, pendidikan politik warga, pendampingan. Kita nanti bulan Desember, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah Maluku Utara itu akan melakukan salah satu seminar untuk gereja dan politik. Kita bicara tentang gereja dan politik, sehingga jangan sampai kemudian orang menggiring gereja ke politik dan kemudian orang mempolitisasi gereja. Ini juga penting sekali. Politik identitas juga harus kita waspadai, tapi yang paling perlu kita waspadai adalah identitas dipolitisasi. Itu juga harus kita jaga. Karena itu saya kira ranah ini mesti kita bicarakan baik-baik, teristimewa pada tokoh-tokoh agama kita, supaya mereka selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Bahwa sesungguhnya politik identitas itu harus juga dilihat secara baik, dan isu-isu tentang agama itu pun juga harus dilihat secara baik, teristimewa kepada masyarakat kita yang segmen pemilihnya adalah pemilih emosional. Saya kira ini penting sekali untuk terus diserukan. Terima kasih banyak Pak Imam Ngade atas masukan dan pikiran-pikiran yang konstruktif untuk kita membangun Maluku Utara, mengantisipasi tahun politik yang sementara ini berjalan. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ketua GMKI Gerakan Mahasiswa Kristen Kota Ternate, silakan. Terima kasih. Sedikit saja karena saya rasa tadi sudah disampaikan cukup lengkap. Nah, saya tadi coba sedikit mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Imam Ngade terkait dengan kemauan kita dikembalikan kepada pribadi kita. Kalaupun misalkan segala falsafah kehidupan kita, yakni ideologi bangsa Pancasila, kemudian itu mampu diimplementasikan dalam kehidupan pribadi, maka itu selesai. Tadi yang disampaikan oleh Pak Imam Ngade. Nah, saya coba kembali ke belakang secara historis, bahwa Muhammad Yamin, sang aktor yang kemudian terjun juga dalam permusuhan Sumpah Pemuda, dia pernah menyampaikan kurang lebih ada 5 faktor yang kemudian menjadi suatu hal yang penting sebagai alat nomor 1. Yang pertama soal sejarah, kemudian bahasa, kemudian hukum adat, kemudian pendidikan, kemudian yang terakhir adalah kemauan. Nah, ini menjadi poin penekanannya adalah soal kemauan.
kita hari ini berdiskusi soal Pancasila, saya rasa sudah tuntas di level atas maupun di level menengah maupun level bawah. Tinggal bagaimana kita saling mempererat hubungan, terus membumikan soal semangat persatuan dan kesatuan bangsa ini dengan ideologi yang kita miliki, yakni Pancasila. Sehingga bagi saya ini juga menjadi sarana yang paling penting untuk kita, apalagi di OKP kita juga memiliki anggota yang cukup banyak tentunya dengan berbagai macam perspektif yang kemudian dimiliki oleh para anggota, yang tentunya ketika ini terus diberikan pemahaman yang baik, kemudian terus diajak sehingga memiliki kesamaan atau kemauan yang sama untuk terus membumikan semangat kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya hal ini akan aman, begitu. Jadi menjadi penekanan bagi kita hari ini adalah soal kemauan kita kembali ke diri kita masing-masing. Misalkan tadi yang coba disampaikan oleh Bapak Pendeta terkait dengan local wisdom yang kemudian kita miliki di Maluku Utara ini, ada yang falsafah kehidupan Maluku Utara tadi, Jou Sengo Fangare yang kemudian menjadi falsafah kehidupan di Maluku Utara. Nah, hari ini kita, bagi saya rasa ini sudah cukup dan ini sudah tuntas kita diskusikan. Itu menjadi falsafah kehidupan. Tetapi yang paling penting adalah apakah kita mau untuk mengimplementasikan atau mengaktualisasikan dalam kehidupan kita pribadi dan juga berkelompok. Ini menjadi pertanyaan mendasar, sehingga yang harus kita jawab salah satunya OKP dan yang seterusnya dan seterusnya. Jadi ini juga menjadi perhatian juga bagi kami, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Ternate. Tentunya kita juga tidak boleh lengah, terus mendorong teman-teman kita, teman-teman anggota, agar supaya tetap menjalin hubungan yang baik tanpa ada sekat dengan berbagai macam kelompok apapun itu, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara kita itu bisa tercapai. Dan cita-cita bangsa yang kemudian diimpikan oleh para founding fathers ini kita mampu wujudkan dalam kehidupan bernegara. Mungkin demikian. Ya, saya rasa konflik-konflik yang memang yang terjadi di mana-mana ini semua berujung-ujung ke arah ke agama. Jadi janganlah kita ke situlah. Karena kalau kita lihat banyak sekali pemimpin-pemimpin yang telah sukses membangun negerinya masing-masing atau wilayahnya masing-masing. Salah satu contoh seperti Beni Laos. Ya, contoh ya. Beliau itu sukses di mana? Di Morotai ya. Jadi kalau jangan kita sangkut pautkan antara ini kepemimpinan dengan agama ya. Jadi belum tentu juga orang yang memimpin, orang yang agama, misalkan contoh Islam, terus dia memimpin satu daerah, dia bisa sukses, belum tentu. Tetapi kita lihat juga dari tadi apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta tadi, bahwa dilihat dari kualitasnya, bukan daripada agama yang dia anut. Ya, sekarang saya ingin bertanya kepada Ketua Jufri Bayar, Ketua GMKI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Kota Ternate. Di sini mayoritas Muslim Kota Ternate. Sebagai Ketua GMKI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia wilayah Kota Ternate, bagaimana untuk ketua ini bisa bersosialiti dengan pemuda-pemuda yang ada di Kota Ternate untuk bisa membangun kerjasama. Dilihatkan ketua sekarang sebagai ketua mahasiswa Kristen misalkan. Dan kalau kita yang dari, misalkan saya ketua Remaja Mesin Maluku Utara, untuk berbaur sangat mudah sekali karena kami sama-sama begitu. Tetapi kalau ketua ini mungkin ada sedikit rumit. Bagaimana ketua bisa mengimbangi hal itu? Silakan. Iya, baik, terima kasih. Bagi saya ini juga bukan tidak sepakat ya soal mayoritas minoritas. Ini sebenarnya soal sebuah yang coba dibedakan, dan ini bagi saya agak sedikit kaku sih. Karena bagi saya tidak ada mayoritas dan minoritas, karena kita hidup di negara ini masyarakat secara umumnya. Jadi
bagaimana kira-kira tantangan ataupun rintangan yang mungkin dihadapi oleh saya secara pribadi ketika membangun hubungan yang baik dengan kawan-kawan. Nah, kita sedikit cerita bahwa kita untuk sekretariat kita ada di kurang lebih 100 meter dari RRI ini, jadi tepat di depan Masjid Muhammadiyah. Kita kurang lebih hampir 6 tahun di situ, dan